Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Dalam pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya perjalanan kami dibuat berhasil karena pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, bacaan kita terambil dari kitab Titus pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku, sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Saudara, tema hari ini adalah kehidupan yang memulihkan dan yang memuridkan. Saudara-saudara, ada satu masalah kehidupan gereja di Kreta, yaitu mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Saudara, mereka menyangka bahwa kasih karunia, keselamatan yang dianugerahkan oleh Allah diisi dengan kehidupan yang sebebas-bebasnya. Sehingga orang-orang Kreta itu terkenal dengan pemabuk, pelahap, bahkan kehidupan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ini satu kesalahan, dan itu diajarkan oleh nabi-nabi palsu. Kehidupan yang bebas dan sebebas-bebasnya. Saudara, Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin jemaat, dia menyatakan dirinya siapa dia. Seorang pemimpin yang memulihkan adalah benar-benar seorang hamba Allah, seorang rasul, seorang yang jelas tugas dan panggilan kehidupan rohaninya. Dia katakan dari hamba Allah, artinya seorang yang melayani Allah, yang terikat oleh aturan-aturan kehidupan Allah. Di sini dikatakan, saudara yang kekasih, Paulus adalah budaknya Allah. Yang kedua, dia seorang rasul. Selain dia seorang hamba, tetapi dia seorang rasul. Seorang rasul, dia mempunyai instruksi, perintah dari Allah dan dari Yesus Kristus untuk mengatur kehidupan gerejanya. Panggilannya jelas, sesering kasih, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Saudara, kehidupan gereja, kehidupan jemaat harus ditata dan diatur sesuai dengan aturan, norma yang Tuhan tetapkan. Sesering kasih, Paulus dipanggil untuk memulihkan kehidupan gereja di Kreta. Tapi apakah cukup itu, saudara? Tidak. Tapi di sini juga dia memuridkan, dia menetapkan Titus, anak rohaninya, anak yang dikasihaninya, untuk melayani di Kreta. Saudara yang kekasih, Paulus dalam pelayanan begitu luas, dia tidak berjuang dan tidak bekerja sendiri. Dia tahu kekuatan dan kemampuannya dan batas maksimalnya. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, dia menetapkan orang-orang, pilihan, penatua-penatua. Bahkan di sini Titus, seorang anak rohaninya, untuk melayani
di kereta. Saudara, untuk menjadi gereja yang bertumbuh, yang sehat, yang bisa menjangkau lebih banyak orang, kita dipanggil untuk terus senantiasa memulihkan dan memuridkan. Kita hidupnya terbatas. Kita hidupnya sangat-sangat terbatas. Tetapi saudara yang kasih, panggilan kita tidak dibatasi oleh situasi dan kehidupan ini. Oleh karena itu kita bisa menteladani bagaimana kita harus memuridkan waktu-waktu hidup kita, waktu-waktu pelayanan kita. Mungkin suatu hari akan selesai. Tapi di sini saudara kita harus mulai melihat, memilih, menetapkan. Kita rindu pelayanan kita bisa diteruskan. Titus adalah contoh yang Paulus lakukan. Mari saudara yang kekasih, kita juga meneladani kehidupan yang memulihkan, tapi juga kita juga memuridkan. Gereja Kristus Ketapang berada di dalam garis dan rencana memuridkan dan juga memulihkan. Oleh karena itu mari saudara yang kasih, warna kehidupan kita, waktu kehidupan kita, kita mulai bergerak, kita mulai mengerjakan, kita mulai membentuk kelompok-kelompok kecil, supaya sungguh melalui persekutuan atau kelompok kecil itu, pelayanan gereja kita terus berlanjut, terus bisa dialih tugaskan, bisa terus dilakukan, dan untuk menghasilkan pemulihan, pemuritan, bahkan penjangkauan lebih banyak, penginjilan lebih banyak. Kiranya hari ini kita dituntun, disertai oleh Tuhan. Bagian yang keempat tadi dikatakan, berkat dari Tuhan, kasih karunia, penyertaan dari Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan akan berlaku bagi orang-orang yang memberitakan firman-Nya. Orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Kiranya Tuhan beserta kita dan Tuhan memberkati pelayanan dan kehidupan kita. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah setiap anak-anak-Mu supaya kami tidak berdiam diri di tengah situasi dunia yang bergejolak, dunia yang tersesat. Tapi kami dipilih, dipanggil di dalam satu komunitas pelayanan-pelayanan kami untuk menjangkau, untuk memuridkan banyak orang. Tolonglah kami Tuhan, pimpinlah kami, sertai kami. Secara khusus Gereja Kristus Ketapang dan pos-pos dan seluruh jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Di dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam penjangkauan, kiranya Tuhan, sebagaimana Engkau sudah kurang lebih 90 tahun menyertai gereja ini, kami rindu Tuhan terus menyertai dan memberkati gereja ini. Damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat-Mu. Amin. Kiranya Tuhan beserta kita di dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini.